Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan kembali belajar dan jangan lupa untuk membaca saat teduh kita di hari ini dari kitab Kejadian pasal 48 ayat 1 sampai pasal 49 ayat 33. Lalu saudara jangan lupa juga baca kitab Matius. Kita lanjutkan pembacaan kita dari Matius 15 ayat 29 sampai pasal 16 ayat 12 dan Mazmur pasal 20 ayat 2 sampai 10 dan Hikmat Soleman kita baca dari kitab Amsal pasal 4 ayat 20 sampai ayat yang ke-27. Kita masih belajar kembali tentang konsep dari kerajaan Allah, dan konsep adalah istilah yang dipakai untuk menyatukan sebuah objek, ide atau gagasan, dan konsep akan membuat lebih mudah untuk menyebutkan ide dari sebuah apa yang dirancangkan. Kita belajar beberapa hari ini tentang konsep daripada kerajaan Allah, dan penting sekali untuk kita memahami konsep Allah di dalam rencana pemerintahannya. Tuhan Yesus memerintahkan untuk kita semua pertama-tama mencari kerajaan Allah. Ini adalah hal yang penting yang Yesus mau ajarkan. Dan ingat, kerajaan Allah bukanlah agama. Dia tidak membangun agama, upacara, ritual-ritual. Dan saudara, kita jangan sampai terjebak mewarisi keagamaan sehingga membuat kita berdebat sedemikian rupa, karena agama itu hanya memperbaiki yang di luar. Yesus berkata orang beragama itu seperti kuburan, di luarnya putih bagus tapi dalamnya tinggal tulang belulang dan bau busuk. Karena itu ketika kita belajar konsep kerajaan Allah, saya berdoa supaya Tuhan buka mata hati kita untuk kita mengerti, karena kerajaan Allah adalah fokus pemberitaan dari Tuhan Yesus. Dari awal sampai akhirnya, sampai sebelum dia naik ke surga, dia terus berbicara tentang kerajaan Allah. Dan kalau kita mengerti bahwa ketika dia menyampaikan bahwa seorang penabur yang adalah dirinya menaburkan benih firman Tuhan, dan ketika benih ini jatuh di tepi jalan, ini menggambarkan orang-orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi mereka tidak mengerti. Apa yang terjadi? Burung-burung langsung datang mengambil benih itu. Benih firman itu punya potensi untuk bertumbuh. Dia diumpamakan seperti pohon sesawi. Jadi kalau udah tumbuh itu luar biasa sekali. Tetapi dia perlu dukungan. Dia butuh tempat di mana benih ini bisa bertumbuh dengan baik. Ya, kalau kita lihat misalnya aspal di tepi jalan itu ada pasir, ada batu, tak ada tanah untuk mendukung benih itu bisa bertumbuh dengan baik. Dan orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi dia tidak mengerti, hatinya itu seperti tanah di tepi jalan, pasti tidak akan pernah bisa berbuah, bertumbuh, walaupun benih firman Tuhan punya kuasa yang luar biasa kalau dia bertumbuh. Karena itu kita perlu mengizinkan, minta roh hikmat dan wahyu, supaya kita bisa bertumbuh mengenal Allah dengan benar. Dan untuk itu butuh bagian kita. Paulus berkata kepada gereja di Roma, dia berkata bahwa jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Yang pertama, jangan serupa dengan dunia. Yang kedua, berubahlah. Ya, jadi kita harus menolak konsep-konsep dunia, dan dari pihak kita mau berubah. Mulai belajar membuang semua konsep-konsep yang tidak cocok, yang bukan kebenaran, konsep-konsep manusiawi, konsep-konsep duniawi, dan itu harus kita berani buang. Makanya kerajaan Allah katanya seperti orang yang mengeluarkan semua hartanya ya, dari rumahnya, perbendaharaannya, orang beragama itu. Karena itu kita punya kesulitan-kesulitan tersendiri kalau saudara misalnya punya konsep-konsep sendiri. Dan konsep gereja saja sekarang banyak sekali, saudaraku, pengajaran-pengajaran yang membuat kita punya konsep-konsep yang akhirnya sulit untuk kerajaan Allah bisa dihadirkan di dunia ini. Karena itu untuk kita bisa mengerti, kita harus ada usaha. Apa usaha kita? Yang pertama, jangan serupa dengan dunia. Yang kedua, kita harus mulai berani mengizinkan untuk berubah pola kita, pemikiran kita. Disitulah baru kita bisa bertumbuh mengerti kehendak Allah yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Penting sekali kita memahami konsep kerajaan Allah ini. Kalau tidak, ya kita memang tidak mengalami apa-apa. Lalu pengertian yang kedua, ilustrasi tentang penabur itu adalah dia nggak bisa berbuah karena di tanah itu banyak sekali batu-batunya di dalamnya. Nah, ini harus dikorek supaya jadi tanah yang subur atau yang berduri-duri. Bicara tentang kekhawatiran, kesenangan dunia, keinginan diri sendiri. Semua perkara ini nggak bisa membuat kita bisa bertumbuh memahami konsep Allah,
kerajaannya, pemerintahannya. Tapi orang yang tanahnya subur ketika benih itu ditabur, kan dia mengerti dampaknya apa? Dampaknya dia berubah, berbuah 30, 60, 100. Jadi salah satu hal yang bisa menjadi indikasi kalau kita bertumbuh dalam konsep kerajaan Allah, kita mengerti, adalah hidup kita makin berubah. Hidup kita mengalami terobosan. Karena itu Tuhan memerintahkan untuk kita mencari. Dan kerajaan Allah ini bicara tentang pemerintahan Allah yang memulihkan kembali ciptaannya, di mana Allah mau membebaskan setiap umatnya khususnya. Dan kita sudah belajar bahwa kerajaan Allah itu bicara tentang kata Yunani dan padanannya, yaitu bahasa Ibrani menggunakan kata basileia atau mamlakah. Itu sama dengan kitab Kejadian 1 ayat 26, berkuasa. Kekuasaan yang berdaulat, pemerintahan, kuasa kerajaan. Karena itu, saudaraku, kita penting memahami hal ini supaya kita bisa bertumbuh. Dan saya berharap saudaraku besok kita akan belajar lagi, tapi kiranya Tuhan bisa memberkati renungan pada saat ini sehingga kita mengerti bahwa kita ini bukan orang sembarangan. Karena Allah ingin memerintah, menghadirkan kerajaannya lewat hidup saudara. Kita bukan orang-orang kalah, kita bukan pecundang. Tapi masalahnya, pertanyaannya, apakah saudara hidup di dalam pemerintahan Allah? Adam dan Hawa ketika keluar dari pemerintahan Allah, konsep kerajaan Allah yang ditetapkan kepadanya, hidupnya kacau. Ketakutan, mengalami hal-hal yang seharusnya tidak perlu dialami. Karena itu, saudara, kita perlu kembali kepada konsep ini. Dan Tuhan mau kita mencari kerajaannya dan kebenarannya lebih dahulu diutamakan. Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anakmu, lawat dimanapun mereka berada. Hamba-Mu berdoa, kuasa Roh Kudus turun atas hidup mereka semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.